Jika Anda menderita diabetes dan setiap pagi kadar gula darah Anda melonjak tiba-tiba, bisa jadi Anda sedang melakukan kesalahan besar. Tapi jangan khawatir, karena dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda 5 kebiasaan pagi terbaik yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah secara alami dengan cepat. Dan yang paling penting, ini adalah kebiasaan yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan telah membantu ribuan penderita diabetes mengendalikan kesehatan mereka tanpa obat mahal atau diet ekstrem. Jadi, jika Anda ingin kadar gula darah yang stabil, lebih banyak energi, dan hidup yang lebih panjang dan sehat, lanjutkan menonton. Tapi Anda harus bertindak cepat karena lonjakan gula darah di pagi hari bisa menjadi pembunuh diam-diam yang menyebabkan kelelahan, kerusakan saraf, dan bahkan penyakit jantung. Dan kebiasaan nomor 1 dalam daftar ini adalah cara paling kuat untuk mengontrol kadar gula darah Anda. Jika sarapan Anda penuh dengan karbohidrat, Anda sebenarnya sedang menciptakan roller coaster gula sepanjang hari. Penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes yang mengonsumsi sarapan tinggi protein, sekitar 25 hingga 30 gram, memiliki kadar gula darah yang jauh lebih rendah sepanjang hari. Jadi, alih-alih makan sereal atau roti panggang, pilihlah telur, yogurt Yunani, atau smoothie protein. Makanan ini memperlambat penyerapan gula dan membuat Anda kenyang lebih lama, mencegah rasa lapar yang muncul lagi di pertengahan pagi. Statistik dari Universitas Missouri menunjukkan bahwa penderita diabetes yang mengonsumsi sarapan tinggi protein mengalami lonjakan glukosa lebih rendah dibandingkan mereka yang mengonsumsi sarapan tinggi karbohidrat. Ini adalah perbedaan besar yang dapat sangat memengaruhi kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan. Lonjakan glukosa yang terjadi secara teratur dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit jantung. Maka dari itu, dengan mengganti karbohidrat dengan protein di pagi hari, Anda bukan hanya mengendalikan gula darah tetapi juga berinvestasi dalam kesehatan jangka panjang Anda. Contoh menu sarapan yang bagus, omelet dengan sayuran dan keju, yogurt Yunani dengan kacang dan buah beri, atau smoothie protein dengan bayam dan biji rami. Selain mengontrol kadar gula darah, protein juga penting untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Otot membantu tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efisien, dan memiliki otot yang sehat sangat penting bagi penderita diabetes. Protein juga memberikan rasa kenyang lebih lama, yang bisa mencegah Anda makan berlebihan sepanjang hari. Jadi, jika Anda ingin memulai hari Anda dengan kuat, gantilah sarapan manis Anda dengan sarapan kaya protein. Ini bukan solusi sementara, tapi perubahan mendasar dalam cara Anda memandang makanan, dan itu bisa membawa dampak besar terhadap kualitas hidup Anda. Tahukah Anda bahwa hanya 5 menit gerakan ringan setelah bangun tidur bisa membantu menurunkan kadar gula darah? Penelitian dari American Diabetes Association menunjukkan bahwa berjalan kaki selama 5 hingga 10 menit setelah makan dapat secara signifikan menurunkan kadar glukosa. Mengapa? Karena saat Anda mulai bergerak, otot-otot Anda aktif menyerap gula dari aliran darah tanpa perlu insulin tambahan. Ini adalah cara sederhana, namun sangat efektif untuk membantu tubuh Anda mengatur kadar gula darah secara alami. Bahkan peregangan ringan di pagi hari, jalan santai sebentar, atau latihan sederhana dengan berat badan sendiri bisa memberikan manfaat besar. Cukup lakukan 10 kali squat, 10 kali push up, atau berjalan keliling rumah, dan tubuh Anda akan berterima kasih. Yang mengejutkan, penderita diabetes yang tetap diam dan tidak aktif di pagi hari memiliki risiko lonjakan gula darah 60% lebih tinggi. Ini adalah angka yang sangat besar dan menunjukkan betapa pentingnya aktivitas pagi. Jadi, jangan abaikan hal ini. Aktifkan tubuh Anda segera setelah bangun tidur. Selain menurunkan gula darah, aktivitas pagi juga memberikan manfaat tambahan seperti memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan energi, dan memperbaiki suasana hati. Saat Anda bergerak, tubuh Anda melepaskan endorfin,
hormon alami yang membuat Anda merasa bahagia dan rileks. Ini dapat membantu Anda merasa lebih semangat menghadapi hari. Aktivitas pagi juga meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Artinya tubuh Anda bisa menggunakan insulin dengan lebih efisien untuk mengatur kadar gula darah. Ini sangat penting, terutama bagi penderita diabetes tipe 2 yang umumnya mengalami resistensi insulin. Dan yang lebih menarik, rutinitas aktivitas pagi juga membantu membentuk pola hidup yang sehat secara keseluruhan. Memulai hari dengan aktivitas fisik menciptakan momentum positif. Ini membuat Anda lebih cenderung menjaga pola makan, tetap aktif sepanjang hari, dan lebih mudah tidur di malam hari. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang berolahraga secara teratur di pagi hari memiliki kualitas tidur yang lebih baik, dan tidur yang nyenyak juga berperan penting dalam mengontrol kadar gula darah. Jadi, daripada langsung mengecek ponsel atau duduk di depan komputer setelah bangun tidur, coba luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk bergerak. Bisa peregangan sederhana, jalan pagi di sekitar rumah, atau bahkan menari mengikuti musik favorit Anda. Yang terpenting adalah menggerakkan tubuh dan mengaktifkan otot-otot Anda. Perubahan kecil seperti ini bisa membawa hasil besar. Mulailah dari langkah kecil dan secara bertahap tambah durasi atau intensitasnya. Tubuh Anda akan merasakan manfaatnya. Dan yang pasti kadar gula darah Anda pun akan jauh lebih stabil sepanjang hari. Sebagian besar orang memulai pagi mereka dengan secangkir kopi. Tapi bagi penderita diabetes, ini bisa jadi kesalahan. Sebagai gantinya, mulailah hari Anda dengan segelas air hangat yang dicampur perasan lemon atau 1 sendok makan cuka apel yang diencerkan dengan air. Mengapa? Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Funcetia Now Food menunjukkan bahwa cuka apel dapat meningkatkan sensitivitas insulin hingga 34%, sehingga membantu menurunkan lonjakan gula darah di pagi hari. Ini adalah peningkatan yang sangat besar dan bisa memberikan dampak nyata terhadap kontrol kadar gula darah Anda sepanjang hari. Air lemon juga punya manfaat. Selain menghidrasi tubuh, air lemon membantu mengeluarkan kelebihan gula melalui urin. Kedua minuman ini juga membantu pencernaan, yang sangat penting bagi penderita diabetes, karena mereka sering mengalami masalah pada sistem pencernaannya. Minum air lemon atau cuka apel di pagi hari bukan hanya membantu mengontrol kadar gula darah, tapi juga membawa manfaat besar bagi kesehatan secara keseluruhan. Air lemon kaya vitamin C, antioksidan kuat yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin C juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan fungsi hati. Sementara itu, cuka apel mengandung asam asetat yang terbukti membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat dalam darah. Bahkan, cuka apel juga mendukung kesehatan usus dengan membantu pertumbuhan bakteri baik di dalam saluran cerna. Namun perlu diingat, cuka apel harus selalu diencerkan dengan air agar tidak merusak lapisan email gigi. Cukup campurkan 1 atau 2 sendok makan cuka apel ke dalam segelas air putih. Untuk air lemon, sebaiknya diminum dalam keadaan hangat. Air hangat membantu tubuh menyerap manfaat lemon lebih maksimal. Dan jika Anda merasa rasa cuka terlalu kuat, Anda bisa tambahkan beberapa tetes stevia alami atau sedikit madu rendah glikemik. Dan ini tips profesional. Jika Anda ingin minum kopi, minumlah setelah sarapan, bukan sebelum. Mengapa? Karena minum kopi saat perut kosong bisa memicu lonjakan hormon kortisol. Kortisol adalah hormon stres yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Dengan menunda kopi sampai setelah sarapan, Anda bisa menghindari lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. Selain itu, kafein memiliki efek diuretik ringan yang bisa membuat tubuh kehilangan cairan. Bagi penderita diabetes, dehidrasi adalah hal yang harus dihindari karena bisa memperparah kondisi gula darah yang tidak stabil. Jadi, jika Anda tetap ingin menikmati kopi di pagi hari, pastikan Anda sudah minum cukup air sebelumnya dan konsumsi kopi setelah sarapan. Dengan mengganti kebiasaan minum kopi di pagi hari
menjadi air lemon atau cuka apel, Anda akan mendapatkan awal hari yang jauh lebih sehat. Ini adalah kebiasaan kecil yang murah, mudah, dan sangat efektif untuk mendukung tubuh Anda dalam mengontrol gula darah secara alami. Tidak butuh waktu lama, tidak perlu biaya mahal, tapi dampaknya bisa luar biasa untuk tubuh Anda dalam jangka panjang. Mungkin hal ini terdengar mengejutkan, tapi hanya dengan keluar rumah selama 10 menit di pagi hari bisa memberikan dampak besar terhadap kadar gula darah Anda. Penelitian menunjukkan bahwa paparan cahaya matahari pagi dapat membantu menyeimbangkan ritme sirkadian tubuh, dan ritme ini mengatur berbagai hormon penting, termasuk insulin. Cahaya alami dari matahari di pagi hari memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa hari telah dimulai. Ini membantu mengatur metabolisme, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengoptimalkan produksi energi. Ketika tubuh Anda mengenali waktu pagi secara alami, fungsi-fungsi tubuh bekerja lebih efektif, termasuk kemampuan tubuh dalam mengelola glukosa. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Endocrinology and Metabolism menyatakan bahwa orang dengan kadar vitamin D yang lebih tinggi memiliki fungsi insulin yang 30% lebih baik dibandingkan mereka yang kekurangan vitamin D. Dan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan vitamin D secara alami adalah melalui sinar matahari pagi. Vitamin D berperan penting dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu sel-sel tubuh dalam menyerap glukosa dari darah. Kurangnya vitamin D telah dikaitkan dengan meningkatnya risiko resistensi insulin, peradangan kronis, dan perkembangan diabetes tipe 2. Tapi manfaat sinar matahari pagi tidak berhenti di situ. Paparan sinar matahari juga meningkatkan produksi serotonin, hormon yang membuat suasana hati menjadi lebih baik dan memberikan rasa tenang. Ini penting karena stres dan kecemasan juga dapat memicu lonjakan gula darah. Dan saat serotonin meningkat di siang hari, di malam hari hormon ini akan dikonversi menjadi melatonin, hormon tidur. Inilah sebabnya mengapa paparan sinar matahari pagi juga berkontribusi terhadap tidur yang lebih nyenyak di malam hari. Tidur yang berkualitas, seperti yang kita tahu, berperan penting dalam mengontrol kadar gula darah. Jadi bagaimana caranya menerapkan kebiasaan ini? Sangat sederhana. Cobalah duduk di balkon sambil sarapan, berjalan kaki keliling rumah atau taman, atau sekadar membuka jendela kamar Anda selama 10 menit di pagi hari dan biarkan cahaya alami masuk ke tubuh Anda. Waktu terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sinar matahari adalah antara jam 6 hingga 9 pagi, ketika intensitas sinarnya cukup kuat untuk merangsang produksi vitamin D, tapi belum terlalu menyengat bagi kulit. Namun tentu saja penting untuk tetap melindungi kulit jika Anda berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama. Gunakan tabir surya bila perlu, tapi untuk paparan ringan 10 menit di pagi hari, ini aman dan bahkan sangat bermanfaat. Kesimpulannya, jangan remehkan kekuatan sinar matahari pagi. Ini adalah cara alami, gratis, dan sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan metabolik Anda. Menjadikan cahaya matahari sebagai bagian dari rutinitas pagi, Anda bisa membantu mengatur hormon, memperkuat sistem imun, memperbaiki mood, dan tentu saja menjaga kadar gula darah Anda tetap stabil. Salah satu kesalahan terbesar yang sering tidak disadari oleh penderita diabetes adalah melupakan kekuatan hidrasi yang tepat. Banyak orang fokus hanya pada makanan, olahraga, atau bahkan obat-obatan, tapi lupa bahwa air putih biasa, bisa menjadi alat sederhana namun sangat kuat untuk menurunkan kadar gula darah secara alami. Tubuh kita terdiri sebagian besar dari air, dan setiap proses metabolisme, termasuk pemrosesan glukosa, membutuhkan cairan yang cukup. Ketika Anda dehidrasi, volume darah menurun dan konsentrasi gula dalam darah akan meningkat. Ini membuat kadar gula terlihat tinggi, padahal sebagian besar hanya karena tubuh kekurangan cairan. Sebuah penelitian dari Diabetes Journal menunjukkan bahwa orang yang cukup minum air setiap hari memiliki risiko lebih rendah terkena hiperglikemia dan memiliki kontrol gula darah yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang minum air.
Air membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin. Ketika Anda cukup minum, ginjal bekerja lebih efektif dalam menyaring dan membuang glukosa yang tidak dibutuhkan tubuh. Tetapi jika Anda tidak cukup minum, gula itu akan tetap bersirkulasi dalam aliran darah, dan ini berbahaya. Lalu berapa banyak air yang sebaiknya diminum? Rekomendasinya adalah sekitar 2 hingga 2,5 liter per hari, tergantung pada berat badan, aktivitas fisik, dan iklim tempat tinggal Anda. Namun cara terbaik adalah melihat warna urin Anda. Jika berwarna bening atau kuning sangat muda, artinya Anda cukup minum. Jika gelap, itu pertanda dehidrasi. Namun hati-hati, tidak semua minuman bisa dianggap sebagai hidrasi yang baik. Minuman berpemanis, bahkan yang berlabel rendah gula atau bebas gula, sering mengandung pemanis buatan yang bisa memicu respon insulin dan memperburuk resistensi insulin dalam jangka panjang. Lebih baik hindari minuman berperasa, soda diet, atau minuman kemasan. Air putih adalah pilihan terbaik. Anda juga bisa menambahkan irisan lemon, timun, daun mint, atau bahkan sedikit kayu manis ke dalam air Anda untuk memberikan rasa tanpa menambahkan gula atau kalori. Kayu manis misalnya tidak hanya memberi aroma dan rasa segar, tapi juga dikenal dalam beberapa penelitian dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Ini adalah bonus alami yang bisa Anda tambahkan ke dalam rutinitas minum air harian Anda. Minum segelas air sebelum makan juga dapat membantu mengontrol nafsu makan. Ini membuat Anda merasa lebih kenyang dan membantu mengurangi asupan kalori. Yang penting, jika Anda sedang mencoba menurunkan berat badan, hidrasi adalah dasar dari semua fungsi tubuh. Tanpa cukup air, bahkan strategi terbaik untuk mengontrol gula darah bisa gagal. Dengan hanya meningkatkan asupan air, Anda sudah mengambil langkah besar menuju kestabilan kadar gula dan kesehatan jangka panjang. Dan sekarang, kita sampai pada kebiasaan terakhir yang sangat penting, namun paling sering diabaikan, yaitu belajar mengelola stres secara aktif setiap hari. Mungkin terdengar sederhana, tapi efek stres terhadap gula darah sangat nyata dan didukung oleh banyak penelitian. Saat kita mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini menyebabkan hati melepaskan glukosa tambahan ke dalam darah untuk memberi Anda energi instan, seolah-olah Anda sedang melarikan diri dari bahaya. Masalahnya adalah, bagi penderita diabetes, tubuh tidak bisa memproses kelebihan glukosa ini dengan baik. Hasilnya, gula darah melonjak drastis, bahkan jika Anda belum makan apapun. Stres kronis juga memperburuk resistensi insulin, memperlambat metabolisme, dan memicu perilaku makan emosional. Semua ini bisa menghancurkan upaya terbaik Anda dalam menjaga gula darah tetap stabil. Karena itu, manajemen stres bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Ada banyak cara sederhana dan alami untuk mengurangi stres. Yang paling efektif adalah teknik pernapasan dalam. Cukup luangkan 5 menit setiap hari untuk duduk tenang, tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Ulangi. Cara ini menenangkan sistem saraf dan menurunkan hormon stres secara alami. Meditasi juga terbukti membantu mengurangi lonjakan gula darah yang disebabkan oleh stres. Anda tidak perlu duduk diam selama 1 jam. Cukup 10 menit meditasi terpandu melalui aplikasi atau video YouTube dapat memberi dampak besar pada sistem endokrin Anda.
Aktivitas ringan seperti berjalan di alam, mendengarkan musik yang menenangkan, menghabiskan waktu bersama orang terkasih, atau sekadar menulis jurnal, rasa syukur juga sangat efektif. Setiap orang berbeda, jadi temukan aktivitas yang membantu Anda merasa damai dan lakukan secara konsisten. Dan jangan lupakan pentingnya dukungan emosional. Berbicara dengan seseorang, apakah itu teman, keluarga, atau konselor, bisa sangat membantu melepaskan beban mental yang selama ini dipendam. Ingat, Anda tidak harus menjalani perjalanan ini sendirian. Dengan mengelola stres secara aktif, Anda bukan hanya menstabilkan gula darah, Anda juga memperkuat sistem kekebalan, meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki pencernaan, dan mengurangi peradangan. Semua faktor penting bagi penderita diabetes. Kunci dari semua ini adalah konsistensi. Semua kebiasaan yang telah kita bahas, dari berjalan kaki setelah makan, tidur cukup, mengganti karbohidrat olahan, mengonsumsi cuka apel, minum air cukup, hingga mengelola stres, tidak akan berguna jika hanya dilakukan sekali. Ini adalah gaya hidup. Pilih satu kebiasaan hari ini dan mulai. Lakukan dengan niat dan rasakan perubahan nyata dalam beberapa minggu. Anda tidak perlu sempurna, tapi setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih bebas komplikasi. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, bantu sebarkan ke lebih banyak orang dengan menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Dan jika Anda ingin mendapatkan panduan langkah demi langkah tentang cara alami menurunkan kadar gula darah, lihat tautan di deskripsi di bawah video ini. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, hidup dengan diabetes bisa dijalani dengan penuh kendali, kekuatan, dan harapan. Anda punya kendali atas tubuh Anda. Gunakanlah.